Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 3956 sampai 3960. Oke, kita langsung aja. Bab 3956. Vacation berkata, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di sini. Tetapi, Ye Chen tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya. Dan keluarga istrinya tidak tahu identitas aslinya. Mereka selalu mengira dia adalah seorang yatim piatu. Putranya, menantu yang berasal dari keluarga." Fianzong merenung sejenak dan berkata, "Suami dan istri dapat menyembuhkan hal sebesar itu. Saya pikir hubungan antara keduanya tidak cukup solid. Cepat atau lambat, mereka akan bercerai." Vacation berkata dengan malu, "Saya tidak tahu tentang ini." Fianzong menghela napas pelan dan berkata kepada Vacation, "Vacation, sekarang keluarga Fei telah mengalami perubahan besar. Jika tidak ada kekuatan luar yang kuat untuk campur tangan, status pamanmu tidak tergoyahkan. Dan setelah aku mati, dia tidak akan berhati lembut terhadap Anda. Tuan muda Ye ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk kembali." Omong-omong, Fianzong masih memiliki kata yang tidak dia katakan. Pil peremajaan Ye Chen yang sangat efektif. Bahkan jika dia bisa mendapatkan setengahnya, dia bisa hidup lebih lama. Jika Vacation benar-benar dapat berkembang dengan Ye Chen, kakek dan cucu akan mengantar momen comeback melawan angin. Bukannya Fianzong adalah utilitarian, dan dia secara alami tidak mau menerima nasibnya ketika dia berada dalam situasi putus asa seperti ini. Selama masih ada satu napas tersisa, dia masih akan menganggap comeback sebagai tujuan terbesar untuk sisa hidupnya. Vacation secara alami tahu ini. Ketika orang bijak dalam kesusahan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran bukanlah mengasihi diri sendiri atau pengabaian diri, tetapi bagaimana menentukan jalan keluar dari krisis. Vacation juga tahu betul bahwa setelah kakeknya direbut oleh pamannya, dia berada dalam dilema. Jika dia tidak pergi ke Timur Tengah dengan kakeknya hari ini, pamannya harus bertanya pada dirinya sendiri tentang keberadaannya. Dasar hati nuraninya tidak akan mengizinkan dia untuk menjual kakeknya dengan imbalan keuntungan. Dan sekarang dia pergi ke Timur Tengah dengan kakek, dan mengendarai harimau juga sulit. Sejak dia pergi ke Timur Tengah, di mata pamannya, dia harus menjadi kaki tangan dan musuh. Saat ini, dia tidak dapat menentukan dirinya sendiri, dan dia masih bisa hidup dengan itu. Tetapi, bagaimana jika kakeknya meninggal dalam 1 atau 2 tahun? Haruskah saya terus bersembunyi di Tibet atau kembali ke Amerika Serikat dengan jenazah kakek saya? Yang pertama sangat tidak berguna. Dia secara alami tidak mau memilih, tetapi yang terakhir secara mengejutkan berisiko tinggi. Sangat mungkin dia akan dikendalikan langsung oleh pamannya begitu dia tiba di Amerika Serikat. Karena itu, Vacation merasa masa depannya juga suram. Dalam hal ini, satu-satunya cara dia bisa berpikir untuk memecahkan situasi adalah Ye Chen. Sayangnya, Ye Chen tidak bermaksud membantu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum kecut. "Kakek, tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Belum lagi Tuan Muda Ye sudah menikah. Bahkan jika dia belum menikah, saya di Timur Tengah dan sangat sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk memiliki sesuatu dengan dia dan bertemu." Fianzong tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan berkata, "Hei, saya akan pergi ke Timur Tengah. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup sampai hari saya pergi." Lagi ke bab 3957. Saat ini, New York, Amerika Serikat. Manhattan, pusat keuangan dari setiap inci tanah, sekarang sudah pagi. Di ruang konferensi di lantai atas gedung pencakar langit dengan puluhan rantai, seorang lelaki tua berusia 70-an meneriaki 7 atau 8 orang. Dia bertanya dengan marah, "Saya tidak mengerti mengapa orang baik dikirim ke rumah sakit dan kemudian menguap. Mereka semua adalah sekumpulan ember beras sialan, sampah." Orang yang berbicara adalah putra tertua Fianzong, yaitu Fei Shanghai.
Beberapa jam yang lalu, dia baru saja mengumumkan kepada ayahnya berita tentang kenaikan tata kaisar barunya di telepon. Dan ada banyak provokasi dalam kata-katanya untuk memberi Fei Yanzhong sedikit lebih banyak rangsangan, sehingga dia sudah goyah. Tubuh bisa secepat mungkin runtuh. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang ayahnya, panggilan telepon ini pasti akan memberinya pukulan berat dan bahkan mungkin membunuh secara langsung. Oleh karena itu, Fei Shanghai selalu menarik perhatian setiap gerakan Jinling. Dan di pelelangan hari ini, ada agen rahasia yang dia kirim. Setelah pelelangan, personil yang menyamar kembali ke kamar dan segera melaporkan informasi kepadanya. Setelah mengetahui bahwa Hao Chundan benar-benar dapat hidup kembali, Fei Shanghai pernah sangat bersyukur bahwa dia telah membuat keputusan untuk merebut tata. Karena begitu lelaki itu berhasil mengambil Hao Chundan, diperkirakan dia akan dapat hidup setidaknya selama 10 atau 20 tahun di masa depan. Kalau begitu, aku takut orang tua itu akan merebusnya sampai mati. Selain itu, orang di pelelangan juga mengatakan bahwa lelaki tua itu pada akhirnya sakit parah dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Jadi, Fei Shanghai segera mengatur Eyeriner di Jinling untuk memeriksa kondisi lelaki tua itu saat ini. Dia ingin tahu apakah lelaki tua itu sudah mati atau sedang diselamatkan. Jika untuk penyelamatan, dia ingin tahu berapa lama kondisi fisik lelaki tua itu bisa bertahan. Baginya, karena perebutan tata, selalu ada kekhawatiran dan kegelisahan di dalam hatinya. Jika Anda ingin tidur nyenyak setelah hari ini, Anda harus menunggu sampai orang tua itu meninggal sebelum semuanya bisa diselesaikan. Selama orang tua itu belum meninggal, dia tidak akan merasa nyaman selama sehari. Namun, dia ditempatkan di bawah bawahan Jinling. Dan dia dengan cepat mengembalikan pesan mengejutkan kepadanya bahwa ayahnya telah menghilang di rumah sakit pusat Jinling. File rumah sakit menunjukkan bahwa memang ada orang Tionghoa perantauan bernama Fei Yanzhong yang dirawat di rumah sakit untuk perawatan darurat karena tiba-tiba koma. Namun pria itu segera pulih di bawah perawatan dokter. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menghilang dari bangsal dan tidak ada yang tahu di mana dia pergi. Bawahan Fei Shanghai berhasil mendapatkan pemantauan seluruh rumah sakit dan menemukan bahwa Yuan Jiku telah menghancurkan beberapa problem pemantauan di sepanjang jalan, menyebabkan Fei Yanzhong dan Fei Kexing menghilang di titik buta pemantauan. Setelah itu, mereka bertiga menghilang seperti dunia dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk lagi. Pesan ini membuat Fei Shanghai marah. Itu sebabnya dia marah pada bawahan Yitong sekarang. Pada saat ini, Ma Hasheng, orang kepercayaannya dan penasihat militer yang telah membantunya selama 40 tahun, berkata, "Tuan muda tetua, Yuan Jiku adalah prajurit bintang 7 dengan kekuatan luar biasa. Sangat sulit. Belum lagi itu, kekuatan utama kita ada di Amerika Serikat. Dan Jinling hanya memiliki beberapa Eyeliner, mereka tidak cukup kuat di sana. Dan mereka kekurangan staf. Jadi sulit untuk memahami situasi di sana." Fei Shanghai mengangguk dan menggertakkan giginya dan berkata, "Yuan Jiku ini benar-benar sedikit tidak tahu tentang urusan saat ini. Apa untungnya berada di sisi lelaki tua itu sekarang? Mengapa kamu tidak segera meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya?" Oke, kita lanjut lagi ke bab 3958. Ma Hasheng buru-buru berkata, "Tuan muda tetua, menurut pendapat saya, tugas paling mendesak sekarang adalah mengirim sekelompok orang yang cakap ke sana. Bagaimana Kitua dan Nona Kexin harus ditemukan terlebih dahulu." Fei Shanghai berkata dengan ekspresi suram, "Ma tua, serahkan masalah ini padamu. Kamu secara pribadi memilih sekelompok orang dan menerbangkannya ke Jinling hari ini. Tidak peduli apa, temukan lelaki tua itu untukku. Dan hiduplah untuk bertemu orang-orang, mati untuk melihat mayat." Ma Hasheng bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda tetua, jika saya menemukan lelaki tua itu dan Nona Kexin, haruskah saya mengambil tindakan proaktif?" Fei Shanghai ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Kamu dapat menemukan orang-orangnya terlebih dahulu. Jika situasinya dapat dikendalikan,
maka tempatkan mereka di bawah tahanan rumah dan beritahu orang tua itu untuk tidak meninggalkan Hoxia sampai dia mati. Jika situasinya sudah membaik, kontrol, temukan cara untuk membuat perkelahian dan kecelakaan. Pada saat ini, di antara sedikit orang, seorang pria parubaya berusia 50 tahun bertanya, "Ayah, apa yang akan Keisin lakukan ketika saat tiba?" Jika gadis ini tidak dihilangkan, itu pasti akan menjadi kekhawatiran besar di masa depan. Pembicaraan adalah putra tertua Fei Shanghai, cucunya tertua Fei Yanzhong, dan sepupu tertua Fei Kexin, Fei Xiaobin. Fei Xiaobin hampir 30 tahun lebih tua dari Fei Kexin, dan putranya bahkan 3 tahun lebih tua dari Fei Kexin. Sebagai adik perempuan termuda dari generasi Fei Xiaobin, Fei Kexin seharusnya disukai oleh bintang-bintang di keluarga ini. Namun, nyatanya itu hanya ilusi di bawah kekuatan lelaki tua itu. Karena pria tua itu menyayangi Fei Kexin, semua orang juga menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka pada Fei Kexin. Dan bahkan banyak orang yang memperlakukan Fei Kexin lebih baik daripada pria tua itu memperlakukannya. Namun, nyatanya pertunjukan kayu Fei Kexin di hutan sudah lama tidak disukai banyak orang. Fei Xiaobin selalu sangat tidak senang dengan Fei Kexin, selalu merasa bahwa Fei Kexin selalu menonjol dalam keluarga pada hari kerja, dan sangat dicintai oleh lelaki tua itu, mengancam statusnya sebagai putra tertua dan cucu tertua sepanjang waktu. Apalagi karena kemampuannya yang relatif kuat, Fei Kexin sering secara tidak sengaja menampar wajah orang lain di keluarga Fei. Tidak hanya saudara atau saudari dari generasi Fei Kexin, tetapi juga lelaki tua itu akan dibandingkan dengan Fei Kexin setiap 3 atau 5 tahun, dan omong-omong dia akan diejek oleh lelaki tua itu. Bahkan putra Fei Xiaobin dan keponakannya Fei Kexin sering seumuran dengan Fei Kexin, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada Fei Kexin dalam semua aspek, dan sering diperingatkan dan didesak oleh lelaki tua itu. Seiring waktu, Fei Kexin telah lama menjadi sasaran kritik publik di keluarga ini. Hanya saja, ketika lelaki tua itu ada di sana, semua orang bisa menyembunyikan ketidakpuasan itu jauh di dalam hati mereka. Tetapi begitu lelaki tua itu kehilangan kekuatan, keputusasaan semua orang kehilangan satu-satunya ikatan. Fei Shanghai juga merasa bahwa Fei Kexin akan menjadi masalah besar di masa depan. Orang tua itu tidak akan hidup lama, tetapi Fei Kexin baru berusia 20 tahunan. Selain itu, dia adalah satu-satunya anggota keluarga Fei yang bersama lelaki tua itu sekarang. Jika lelaki tua itu berkecil hati dan meninggalkan keinginan untuk menyerahkan keluarga Fei kepadanya untuk diwarisi, itu akan sangat merepotkan. Karena meskipun Fei Shanghai telah menggunakan rencana darurat tertinggi untuk menjadi ketua dewan, dia hanya menggunakan cara yang wajar dan legal untuk mendapatkan kendali atas keluarga Fei. Selama Tuan Fei masih hidup, saham dan asetnya masih atas namanya. Jika orang tua itu menyerahkan saham dan aset itu kepada Fei Kexin, maka Fei Kexin adalah ahli waris yang wajar dan sah. Jika Fei Kexin benar-benar diizinkan untuk kembali dengan kehendaknya, dia akan sangat pasif saat itu. Jadi, Fei Shanghai merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Temukan mereka dan singkirkan mereka semua. Bawa beberapa ahli lagi, termasuk Yuan Jiku itu, jangan ditinggal." Setelah mengatakan ini, Fei Shanghai melihat putranya Fei Xiaobin lagi dan menginstruksikan, "Xiaobin, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga ke-6 akan dipantau secara ketat dan jalan keluar mereka akan dibatasi. Kembali, kami juga akan memiliki tindakan darurat." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3959. Pada saat ini, Buckingham Palace Hotel lelang selesai, tetapi Ye Chen tidak segera pergi. Dia awalnya menyiapkan seluruh pil peremajaan untuk 3 tamu terhormat malam ini. Setengahnya diberikan kepada kakeknya, Ye Zhongquan, dan setengah lainnya dibagi menjadi 2, siap untuk diberikan kepada Tuan Lai Qinhua dan Ratu Nordik tua setelah pertemuan. Lelang ini mampu menarik begitu banyak orang kaya di Eropa dan Amerika adalah berkat 2 orang ini yang membantu mempromosikan endorsement.
Oleh karena itu, Ye Chen segera khusus menyiapkan perjamuan sederhana di istana Buckingham dan mengundang mereka bertiga untuk menikmati cemilan larut malam. Ye Zhongguan dan Lai Qinhua saling mengenal, jadi keduanya mengobrol dengan baik di meja makan. Sementara Victoria, Ratu Nordik tua, jelas sedikit sesak di meja makan ini. Meskipun dia pernah menjadi permaisuri suatu negara, dia sekarang telah turun tata dan kehilangan aura permaisuri. Dan pada pelelangan malam ini, kepercayaan dirinya tidak kurang dipengaruhi oleh orang-orang kaya di belakangnya yang membuat tawaran gila. Tidak ada keraguan bahwa dia masuk melalui pintu belakang dan nilai kekayaannya adalah yang paling rendah dari kedua ratus orang. Dan Ye Chen menghasilkan lebih dari 170 miliar dengan menjual Hao Chundan malam ini, dan itu masih dolar Amerika Serikat. Jadi duduk di meja makan ini sekarang sementara dia tersanjung, dia juga sangat gelisah. Namun Ye Chen yang telah menghasilkan lebih dari 100 miliar dolar masih rendah hati di depan ketiga pria tua ini. Dia menuangkan anggur untuk mereka bertiga secara langsung, berdiri dan mengangkat gelas dan berkata dengan sopan, "Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga karena datang dari jauh dan bersorak untuk generasi muda. Saya akan bersulang untuk ketiganya dari Anda dengan segelas anggur." Mereka bertiga ingin berdiri saat yang sama, dan Ye Chen buru-buru berkata, "Kalian bertiga silakan duduk. Segelas anggur ini untuk saya sebagai junior untuk menghormati Anda. Semuanya tolong jangan sopan." Lai Qinhua buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, ini ular piton." Begitu Ye Chen mendengarnya, dia tahu bahwa dia akan membicarakan nasib lagi. Jadi dia memotong dengan cepat dan berkata, "Tuan Lai, nasibnya kami tidak peduli dengan meja ini. Jika saya tidak mengenal Anda, jika Anda bertemu saya di bus, Anda dapat berdiri dan memberikan saya tempat duduk Anda. Jadi Anda tidak perlu terlalu sopan kepada saya sekarang." Jarang bagi Ye Zhongguan untuk menikmati rasa hormat Ye Chen, jadi dia dengan cepat membujuk Lai Qinhua. "Tuan Lai, duduklah, dan jangan membuat Chen El malu." Lai Qinhua lalu mengangguk, mengepalkan tinju dan berkata, "Tuan Muda Ye, maka tidak sopan lagi." Ye Chen tersenyum sedikit dan menatap ratu tua di sampingnya. Ratu tua itu bahkan lebih gugup saat ini. Dia merasa bahwa dia tidak sedang duduk atau berdiri. Kakinya sedikit digerakkan, pantat dan kursinya selalu dijaga sedikit. Jarak setengah berdiri dan setengah duduk, bahkan lebih senior. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Iliad, Anda tidak lebih sopan dari Anda, duduk saja." Kemudian ratu tua itu duduk kembali di kursi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Tuan Ye atas undangan yang tidak biasa. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya melihat bahwa Anda juga menawar beberapa putaran di awal. Bagaimana perasaan Anda?" Ratu tua itu berkata dengan malu, "Itu karena saya di luar kendali saya. Saya pikir jika saya menyebutkannya, semua kekayaan bersih saya mungkin memiliki kesempatan untuk memotret pil permajaan pertama. Tetapi saya tidak mengharapkan yang pertama mendapatkan yang kedua, harga 1 miliar dolar yang jauh melebihi kekayaan keseluruhan keluarga liat kita." Ye Chen tersenyum sedikit. "Sebenarnya, saya mengundang Anda untuk menjadi VIP karena saya harap Anda dapat datang ke tempat kejadian untuk mendukung saya. Anda pergi ke pelelangan sendirian, tetapi Anda sedikit mencela diri sendiri." Ratu tua itu tertawa 2 kali. Tetapi apa yang dipikirkan dalam hatinya adalah, untuk apa menyerahkan status seseorang jika saya dapat mengambil gambar pil permajaan, saya rela bangkrut. Hanya saja dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dengan wajah rendah hati, "Tuan Ye benar, saya sedikit tiba-tiba." Kita lanjut lagi ke bab 3960. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak bermaksud Anda tiba-tiba. Maksud saya, Anda tidak perlu bersaing dengan mereka karena Anda seorang VIP. Tidak peduli apakah aset Anda miliki lebih sedikit dari milik mereka.
status Anda dengan saya harus lebih tinggi, lebih dari 200 orang mereka. Mendengar ini, Ratu Tua merasa bahwa rasa rendah dirinya akhirnya sedikit mereda. Meskipun dia tidak cukup kuat karena Ye Chen memberi dirinya sendiri wajah seperti ini, itu memang cukup baginya untuk meluruskan punggungnya. Faktanya, meskipun dia tidak bisa meminum pil peremajaan di pelelangan malam ini, kehadirannya di VIP benar-benar membuat merasa penuh muka. Dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Ye karena telah begitu meremehkan saya. Seluruh keluarga Iliad kami hari ini berkat bantuan Anda, Tuan Ye." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru memindahkan cucunya Helena dan berkata dengan serius, "Helena sering berbicara tentang Tuan Ye di depan saya. Selama ini, dia sangat merindukan Tuan Ye dan sangat ingin bertemu Tuan Ye. Hanya saja, dia sudah naik tata sekarang dan dengan pembatasan status ratu, dia tidak bisa pergi ke luar negeri sesuka hati. Dan tolong maafkan Tuan Ye." Ye Chen juga tahu bahwa Ratu Tua ini sengaja menyebut Helena sebenarnya hanya ingin dekat dengan dirinya sendiri. Mengenai hal ini, Ye Chen secara alami melihatnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengikuti kata-katanya, dia berkata sambil tersenyum, "Tolong beritahu Helena kembali, saya pasti akan bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan." Ratu Tua itu mengangguk lagi dan berkata dengan penuh harap, "Tuan Ye, jika Anda punya waktu, Anda dipersilakan untuk membawa Eropa Utara. Meskipun Helena tidak nyaman untuk meninggalkan istana, interior istana masih sangat pribadi. Kamu bisa datang ke istana sebentar jika kamu punya waktu." Ye Chen setuju dengan santai. "Oke, saya akan pergi ketika saya memiliki kesempatan di masa depan." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Ratu Tua dan kemudian pada Lai Qinhua dan berkata dengan serius, "Ngomong-ngomong, dua senior datang dari Eropa dan Amerika kali ini, dan mereka benar-benar membuat Junior sangat berterima kasih. Jadi, Junior juga memberi mereka sedikit nasihat. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil, dan tolong jangan tidak menyukainya." Bagaimanapun, Ye Chen mengeluarkan 2 kotak kayu cendana merah dari sakunya dan menyerahkan kepada Lai Qinhua dan Ratu Tua masing-masing. Keduanya seperti sudah menebak bahwa kotak ini kemungkinan berisi pil permajaan. Jadi, mereka tiba-tiba sedikit bersemangat. Bahkan, seorang lelaki tua seperti Lai Qinhua telah melewati angin dan ombak besar selama 100 tahun. Masih agak sulit untuk ditahan. Ye Chen berkata saat ini, "Dalam 2 kotak kayu ini, ada seperempat dari pil permajaan yang merupakan sedikit perawatan dari generasi muda. Ini hanya 2 hadiah pendamping dan terimalah dengan senyuman." Mendengar bahwa itu adalah Hao Chundan, kedua tangan mereka tiba-tiba gemetaran. Ratu Tua telah menantikan Hao Chundan untuk waktu yang lama, dan lelang hari ini akan membiarkan dia melihat harga pasar Hao Chundan. Dia terkejut untuk sementara waktu, berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan Hao Chundan lagi dalam hidupnya. Jadi, pada saat ini, melihat Ye Chen mengambil inisiatif untuk memberinya salinan, air mata kegembiraan mengalir di matanya. Meskipun Lai Qinhua telah meminum seluruh pil permajaan, dia juga tahu bahwa ini adalah hadiah Ye Chen untuknya setelah memecahkan kesulitan untuk Ye Chen. Sejak Ye Chen melarikan diri dari kesulitan, dia telah melayang ke langit dan tidak mungkin baginya untuk memecahkan situasi untuknya di masa depan. Oleh karena itu, dia pernah berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, pil peremajaan dalam hidupnya. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chen berinisiatif mengirim seperempat pil peremajaan sebagai ucapan terima kasih, yang juga membuatnya sangat bersemangat. Sebuah pil permajaan dapat memperpanjang hidup selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan seperempat dapat memperpanjang hidup setidaknya selama 3 atau 5 tahun. Tetapi untuk Lai Qinhua tidak ada jumlah uang yang sebanding dengan pil permajaan di tangannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah klik video saya, dan mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.